Tiga, dua, satu. Om Swastiastu. Baik, sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang implementasi graf dalam sistem transportasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Next. Perkenalkan, nama saya Nyoman Siva Arya Wiguna dengan NIM 2515091027 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Iputu Arya Pramesta dengan NIM 2515091018 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gatot Agus Sugiantara dengan NIM 2515091052. Selanjutnya, adapun topik yang ingin kami paparkan ke depannya itu ada teori dasar graf, kemudian ada lintasan dan contoh soal, kemudian ada aplikasi graf, kemudian visualisasi graf, dan yang terakhir simulasi program. Eh, yang pertama kami akan membahas tentang teori dasar graf. Apa sih itu teori graf? Teori graf ialah cabang matematika diskrit yang mempelajari objek-objek yang disebut graf, yaitu struktur yang terdiri dari kumpulan simpul yang terdiri dari vertex dan sisi. Teori graf digunakan di banyak bidang seperti jaringan komputer, AI, pemetaan rute, sistem rekomendasi, hingga analisis media sosial. Secara matematis, sebuah graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan, yaitu V atau I, di mana V adalah himpunan simpul dan I adalah himpunan sisi. Eh, Yaitu ada vertex dan edge. Vertex atau simpul V merupakan representasi dari objek statis atau titik pemberhentian di dunia nyata. Dalam studi kasus kita, simpul-simpul ini adalah halte bus, stasiun kereta, terminal utama, ataupun titik interkoneksi transit. Kemudian ada edge, yaitu sisi E, ialah garis linier yang menghubungkan dua simpul berbeda. Sisi ini merepresentasikan jalur fisik, rute jalan raya, atau rel kereta yang legal untuk dilewati oleh armada transportasi dari satu halte ke halte berikutnya. eh, Klasifikasi graf berdasarkan sifat rute. eh, Dalam dunia nyata, jalanan memiliki aturan tersendiri. Oleh karena itu, kita membagi graf menjadi beberapa jenis untuk menyesuaikan kondisi lapangan. Ada tiga graf, yaitu graf berarah, graf tidak berarah, dan yang terakhir graf berbobot. Graf berarah itu di mana setiap sisi memiliki arah spesifik yang ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian yang tidak berarah di mana sisi-sisinya bebas arah. Artinya hubungan antar simpul berlaku secara timbal balik, yaitu dua arah. Kemudian graf berbobot. Jenis graf ini di mana setiap sisinya memiliki suatu nilai numerik atau harga yang harus dibayar untuk melintasi sisi tersebut. Analogi dari graf-graf tersebut yaitu yang dari graf berarah, analoginya sangat cocok untuk memodelkan sistem jalan satu arah atau koridor bus Y yang jalurnya terisolasi. Jika ada sisi berarah dari halte A ke halte B, armada bus hanya bisa bergerak dari A ke B dan tidak bisa mundur sebaliknya melalui sisi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada graf tidak berarah. Analoginya cocok untuk memodelkan jalur kereta api ganda atau jalan raya dua arah standar di mana kendaraan bebas melaju bolak-balik di antara dua halte yang sama. Kemudian yang terakhir itu graf berbobot. Analoginya bobot ini tidak selalu berupa jarak fisik dalam kilometer. Dalam sistem transportasi, bobot yang paling krusial adalah waktu tempuh yang dipengaruhi kemacetan atau tarif ongkos antar halte. Eh, Derajat simpul dalam manajemen transportasi yaitu
jumlah sisi yang bersentuhan langsung dengan simpul tersebut. Pada graf berarah, derajat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada in degree dan odd degree. In degree itu yaitu jumlah rute atau sisi yang masuk menuju suatu halte, sementara odd degree yaitu jumlah rute atau sisi yang keluar meninggalkan suatu halte. Untuk prestasi lapangannya yaitu sebuah halte transit besar atau terminal sentral pasti memiliki derajat simpul yang sangat tinggi karena menjadi titik pertemuan berbagai koridor bus. Mengetahui derajat simpul membantu pemerintah merancang kapasitas halte agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori lintas dan pemodelan kasus nyata. Next, yang pertama itu ada hierarki pergerakan dalam graf, di mana untuk memahami rute perjalanan, matematika diskrit membagi pergerakan ke dalam 4 istilah teknis yang sekilas mirip tetapi secara matematis sangat berbeda. Yang pertama itu ada walk atau perjalanan, di mana urutan bergantian antara simpul dan sisi secara kontinu. Di dalam walk, kita dapat diperbolehkan melewati simpul maupun sisi yang sama berulang kali. Yang kedua itu ada trail, di mana sebuah walk memiliki syarat lebih ketat, yaitu semua sisi harus berbeda. Artinya, kita tidak boleh melewati jalan yang sama 2 kali, tetapi kita boleh melewati atau singgah di halte yang sama lebih dari sekali. Yang ketiga itu ada pet atau lintasan. Ini adalah bentuk pergerakan paling efisien di mana seluruh simpul dan semua sisinya harus unik atau berbeda. Tidak boleh ada perulangan jalan maupun pengulangan halte. Yang keempat itu ada sirkuit atau cycle, di mana sirkuit atau siklus ini yaitu sebuah lintasan yang sifatnya tertutup. Artinya perjalanan tersebut dimulai dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya contohnya yaitu yang pertama kan walk, di mana contohnya bus kota yang berputar-putar seharian melayani rute yang sama, bolak-balik melewati jalan dan halte yang sama demi mengambil penumpang. Yang kedua itu trail, di mana contohnya rute pariwisata terpadu di mana bus tidak akan melewati aspal jalan yang sama demi efisiensi, namun boleh kembali transit di terminal utama untuk berpindah koridor. Yang ketiga itu ada pet, di mana contohnya rute perjalanan seorang penumpang dari rumah menuju kantor. Penumpang pasti memilih pet agar perjalanannya linier, cepat dan tidak membuang waktu dengan berputar-putar di area yang sama. Yang keempat itu ada sirkuit atau siklus, di mana bus kota tipe feeder atau rute lingkar loop line seperti KRL Komuter Line, jalur lingkar Jakarta yang bergerak mengitari pusat kota dan kembali ke stasiun awal. Terus ada deskripsi kasus nyata sistem transportasi. Mari kita visualisasikan sebuah jaringan transportasi umum kecil yang terdiri dari 4 wilayah utama di sebuah kota. Kita representasikan wilayah-wilayah ini ke 4 simpul, di mana simpul yang pertama itu ada simpul A yaitu terminal sentral kota, yang B itu ada halte hub, kawasan bisnis dan perkotaan, simpul C itu ada halte hub, kawasan pendidikan dan kampus, simpul D ada halte trans permukiman padat penduduk, di mana hubungan antar halte dihubungkan oleh sisi berbobot. Bobot ini yang mempresentasikan waktu tempuh rata-rata dalam satuan menit dengan rincian sebagai berikut. Nah, sisi A ke B ini ditempuh dalam waktu 5 menit. Sisi A ke C ditempuh dalam waktu 12 menit, di mana jalur utamanya itu sering padat. Sisi B, C itu ditempuh dalam waktu 4 menit, di mana jalur pintas khusus bus. Sisi B dan D itu dalam waktu 15 menit, jalurnya lingkar luar.
Dan sisi CD itu jarak tempuhnya hanya 6 menit, di mana jalur akses permukiman. Nah, jadi misalkan seorang penumpang itu berada di terminal sentral kota, yaitu dengan simpul A, dan ingin menuju ke kawasan permukiman dengan simpul D, dengan waktu secepat mungkin. Nah, berdasarkan jaringan transportasi yang telah dimodelkan, terdapat beberapa jalur yang dapat dipilih untuk menentukan rute terbaik. Dilakukan perhitungan total bobot pada setiap lintasan di mana bobot mempresentasikan waktu perjalanan dalam satuan menit. Yang pertama itu ada alternatif satu, di mana melalui kampus A, lalu ke kampus C, lalu ke kampus D. Nah, pada lintasan ini, penumpang berangkat dari terminal A menuju kampus C, kemudian melanjutkan perjalanan ke permukiman D. Lalu perhitungan waktu tempuhnya yaitu di mana bobot A ke C itu selama 12 menit dan bobot C ke D itu selama 6 menit. Jadi total waktunya itu 12 ditambah 6 yaitu 18 menit. Selanjutnya kita mendapatkan alternatif kedua yaitu melalui kawasan bisnis itu A ke B ke D. Di mana bobot A ke B itu hanya 5 menit dan bobot B ke D itu hanya 15 menit. Jadi total waktu yang ditempuh itu selama 20 menit. Untuk alternatif ketiga yaitu jalur transitnya ke A, ke B, ke C, dan ke D. Di mana bobotnya itu yang A ke B sama dengan 5 menit, bobot B ke C itu 4 menit, dan bobot C ke D itu 6 menit. Jadi total waktunya itu selama 15 menit. Selanjutnya, analisis matematis. Berdasarkan hasil perhitungan, lintasan A ke B ke C ke D merupakan rute dengan waktu tempuh paling singkat, yaitu 15 menit. Meskipun lintasan ini melewati lebih banyak halte dibandingkan lintasan lainnya, total bobot yang dimiliki setiap sisi lebih kecil sehingga memiliki waktu perjalanan yang lebih efisien. Oleh karena itu, jalur tersebut dipilih sebagai lintasan optimal untuk mencapai tujuan dari terminal sentral ke kota menuju kawasan permukiman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan implementasi komputasi dan simulasinya. Eh, Landasan algoritma atau algoritma di Dijkstra. Jika jaringan transportasi kota melibatkan ribuan halte seperti Transjakarta atau Transmetro Dewata, kita tidak mungkin menghitungnya secara manual satu persatu seperti sebelumnya. Kita memerlukan algoritma di Dijkstra. Algoritma di Dijkstra bekerja dengan prinsip greedy, di mana pada setiap langkah program akan memilih simpul dengan bobot terkecil dari simpul asal, memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangganya atau relaxation, dan mengunci nilai tersebut hingga mencapai simpul tujuan. Algoritma ini menjamin keakuratan rute tercepat pada graf yang bobot sisinya bernilai positif. Next. Kemudian demonstrasi kode program. Jadi kami menggunakan Python. Untuk memberikan visualisasi ilmiah dan simulasi nyata, kami membangun skrip program menggunakan bahasa Python dengan library NetworkX untuk pemodelan objek graf serta Matplotlib untuk rendering visualnya. Next ke code-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan code-nya yaitu eh, dari baris pertama sampai ke 8, di mana pada baris satu dan 2 itu kami mengimport dua library utama, yaitu NetworkX untuk mengelola data, struktur graf, dan Matplotlib-nya untuk merender gambar visualnya nanti. Kemudian di baris keempat, kami membuat objek graf kosong bernama G sama dengan NXGraph. Kemudian di baris keenam, fungsi add nodes from kami gunakan untuk menambahkan sebuah 4 buah simpul atau haltenya, yaitu halte A, B, C, dan D. Selanjutnya, eh,
Kemudian di baris 8 sampai 12 itu kami mengidentifikasi rute jalan atau sisi edge-nya yang menghubungkan antar halte menggunakan fungsi add edge. Di setiap sisi kami menyertakan parameter weight atau bobotnya yang dalam studi kasus ini mempresentasikan waktu tempuh dalam satuan menit. Sebagai contoh, jalan dari halte A ke B membutuhkan waktu 5 menit, sedangkan A ke C membutuhkan waktu 12 menit karena jalurnya padat. Kemudian di baris 14 dan 15 kami menetapkan titik asal keberangkatan penumpang dari halte A dengan tujuan akhir di halte D. Nah, inti dari otomatis program ini terletak pada baris 18 dan 19. Kami memanggil fungsi bawaan NX Dijkstrapath dan NX Dijkstrapath Length. Fungsi ini menerapkan algoritma Dijkstra sebagai logika greedy-nya untuk menentukan graf. Kemudian mengalkulasi seluruh kombinasi lintasan dan secara instan menentukan jalur mana yang menghasilkan akumulasi waktu paling minimum. Kemudian next. Nah, di sini eh, untuk mempermudah navigasi operator atau penumpang, kami melakukan visualisasi objek graf menggunakan perintah matplotlib dari baris 38 ke bawah, dari 30 ke bawah. Kami menggunakan pengaturan tata letak melingkar atau circular layout agar bentuk grafiknya simetris. Jadi program ini secara cerdas akan mewarnai simpul halte dengan warna biru muda dan secara otomatis menebalkan garis lintas rute tercepat dengan warna merah kontras. Eh, next. Nah, ini dia. Jadi outputnya sendiri yaitu akan menghitung rute tercepat dari A ke D. Jadi rutenya itu dari A ke B ke C kemudian ke D dengan total waktu tempuhnya 15 menit. Kemudian di sebelah kanannya itu di mana yang tadi saya sebutkan program ini secara cerdas akan mewarnai simpul halte dengan warna biru muda dan secara otomatis menebalkan garis lintas rute tercepat dengan warna merah kontras. Kemudian pandangan visual ini sangat penting dalam aplikasi dunia nyata agar pengguna jalan bisa langsung mengetahui rute terbaik yang harus mereka ambil. Nah, ketika program dieksekusi, konsol terminal di bagian bawah berhasil mengeluarkan output teks secara presisi, di mana rute tercepat yang terpilih dari A ke D yaitu ABCD dengan waktu tempuh 15 menit. Kemudian hasil komputasi ini terbukti 100% akurat dan sama persis dengan perhitungan manual yang telah dipaparkan oleh anggota-anggota yang lain. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari studi literatur kalkulasi manual hingga pengujian berbasis simulasi kode program yang telah kelompok kami lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, efisiensi sistem terbantu otomatis. Teori graf memberikan kerangka kerja logis yang mengubah peta fisik kota yang rumit menjadi struktur data diskrit yang dipahami oleh komputer. Kemudian fleksibilitas bobotnya. Pemodelan menggunakan weight graph atau graf berbobot sangat relevan dengan realitas dinamis karena bobot angka atau waktu dapat diubah secara real time mengikuti kondisi kemacetan di jalan raya saat itu juga. Kemudian yang terakhir dampak nyata bagi masyarakat. Implementasi algoritma pencarian lintas terpendek seperti Dijkstra pada sistem transportasi umum tidak hanya membantu individu menghemat waktu perjalanan, namun secara makro membantu menekan emisi karbon kendaraan akibat kemacetan dan mengoptimalkan manajemen armada bus kota secara keseluruhan. Next.
Sekian presentasi dari kami. Mohon mohon maaf ada salah kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.